pemirsa, apa kabar? Senang sekali Jendela Istana kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah laporan terkait aktivitas Presiden Republik Indonesia, mulai dari kegiatan kenegaraan hingga kebijakan strategis pemerintah. Bersama saya, Stefania Sarah, langsung saja pemirsa, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memutuskan tidak melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum IPSI setelah mengabdi selama 34 tahun di dunia pencaksilat. Pernyataan ini disampaikannya dalam Musyawarah Nasional ke-16 Ikatan Pencaksilat Indonesia di Jakarta. Meski begitu, Presiden terus mendorong pencaksilat untuk bisa menembus Olimpiade. Presiden Prabowo Subianto mengakhiri perjalanan panjangnya di Ikatan Pencaksilat Indonesia setelah lebih dari 3 dekade terlibat aktif dalam organisasi ini. Dalam forum Munas IPSI, ia menyampaikan telah mengabdi selama 34 tahun, mencakup peran sebagai Wakil Ketua Umum selama 4 periode dan Ketua Umum selama 5 periode. Selanjutnya, Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum IPSI karena tanggung jawabnya sebagai Presiden yang menyita waktu dan perhatian. Ia mengakui dalam beberapa tahun terakhir keterlibatannya tidak lagi intens di garis depan, meski tetap memberi dukungan dari belakang bagi perkembangan pencaksilat nasional. Kalau dihitung hari ini bisa dikatakan saya sudah mengabdi di pencaksilat selama 34 tahun. Kalau tidak salah, sebagai Wakil Ketua Umum 4 periode, kemudian sebagai Ketua Umum 5 periode. Alhamdulillah, hari ini saya menyatakan bahwa saya mohon izin untuk tidak lanjutkan sebagai Ketua Umum PBIPSI karena saya sudah mengemban tugas kebangsaan yang menyita waktu saya sehingga tidak mungkin saya efektif sebagai Ketua Umum PBIPSI. Lebih jauh, ia menilai kepemimpinan IPSI merupakan bagian dari estafet perjuangan yang harus diteruskan oleh generasi berikutnya. Ia juga mengingatkan dirinya melanjutkan peran tokoh sebelumnya dan kini giliran anggota organisasi menentukan arah kepemimpinan selanjutnya. Dalam refleksi pribadinya, Presiden Prabowo mengungkap kedekatan dengan pencaksilat telah tumbuh sejak kecil, dipengaruhi oleh keluarga yang memiliki latar belakang kuat dalam dunia bela diri ini. Kakeknya diketahui terlibat dalam pendirian perguruan silat di Madiun, sementara orang tuanya juga aktif membina IPSI dalam waktu lama. Seiring itu, ia memandang pencaksilat sebagai panggilan jiwa sekaligus identitas bangsa yang harus dijaga. Baginya, pencaksilat tidak hanya berfungsi sebagai bela diri, tetapi juga mencerminkan karakter dan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang telah diwariskan lintas generasi. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan pencaksilat lahir dari kebutuhan mempertahankan diri dan melindungi komunitas, terutama dalam menghadapi sejarah panjang penjajahan. Ia juga menyinggung praktik pencaksilat sempat dilarang, namun tetap bertahan melalui latihan diam-diam di berbagai daerah. Di sisi lain, ia mengajak masyarakat untuk menghargai budaya sendiri sebagai fondasi kekuatan bangsa. Menurutnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati warisan budaya sekaligus tetap terbuka terhadap dunia luar tanpa kehilangan jati diri. Meski tidak lagi menjabat, Presiden Prabowo memastikan akan terus mendukung pencaksilat dalam kapasitas apapun. Ia menyampaikan, semangat seorang pendekar tidak berhenti pada jabatan, melainkan
berlangsung sepanjang hidup sebagai bentuk pengabdian. Terkait target global, Presiden Prabowo mengakui pencaksilat belum berhasil masuk Olimpiade selama masa kepemimpinannya. Namun, ia tetap optimistis. Target ini dapat tercapai melalui kerja kolektif kepengurusan baru dan seluruh elemen olahraga. Optimisme ini sejalan dengan harapan para pesilat dan pengurus daerah yang hadir dalam Munas IPSI. Mereka menilai kepemimpinan baru perlu memperkuat sistem pelatihan, pembinaan atlet, serta perangkat pertandingan agar mampu bersaing di tingkat dunia. Banyak tugas PBFC ke depan. Saya minta maaf, saya belum berhasil membawa pencaksilat ke Olimpiade. Kita terus berusaha. Saya yakin pengganti saya nanti akan berhasil membawa ke Olimpiade. Saya yakin. Kita mendukung kehormatan bangsa di mata dunia. Perjalanan masih jauh. Kita berharap pencaksilat akan masuk Olimpiade. Kita yakin akan masuk. Tapi kita tidak perlu juga terlalu obsesi. Selain itu, dukungan juga diarahkan pada perumusan kebijakan strategis yang mampu memperluas penyebaran pencaksilat secara global, sekaligus menjaga kualitas atlet nasional agar tetap kompetitif di berbagai ajang internasional. Presiden Prabowo turut menyoroti peran Indonesia dalam mengembangkan pencaksilat di negara lain seperti Vietnam dan Thailand. Ia menyebut kedua negara pernah belajar dari Indonesia dan berkembang pesat. Bahkan sempat mengungguli Indonesia dalam kompetisi tertentu. Namun demikian, ia memandang hal ini sebagai bukti keberhasilan Indonesia dalam membina dan menyebarkan ilmu pencaksilat. Ia pun mendorong agar kemurnian ilmu tetap dijaga agar daya tarik pencaksilat semakin kuat di mata dunia. Obsesi kita harus menjaga mutu kemurnian daripada pencaksilat itu sendiri. Kalau ilmunya murni, ilmunya kuat. Sementara itu, prestasi atlet pencaksilat Indonesia juga terus menjadi kebanggaan, termasuk capaian medali di berbagai ajang internasional seperti SEA Games. Hal ini menunjukkan pencaksilat Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah global. Pada akhirnya, perjalanan panjang Presiden Prabowo di IPSI meninggalkan fondasi kuat bagi perkembangan pencaksilat ke depan. Dengan kepemimpinan baru, harapan membawa pencaksilat ke Olimpiade sekaligus menjaga nilai budayanya menjadi agenda bersama yang terus diperjuangkan. Satgas PKH selamatkan 371 triliun rupiah dari aktivitas ilegal. Laporannya usai jeda, tetaplah bersama kami.